Petani Mengkol sedang menungguku membawa Katy dan dombanya. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tidak apa-apa jika kami kotor. Kami harus ada di sana. Katy menggonggong. Dia melihat dombanya berlari ke peternakan. Lari dan putari dombamu, Katy. Aku akan lewat peternakan berlumpur untuk menjemputmu di dekat peternakan. Maka masinis James melepas Katy. Dan James melaju secepat angin melintasi jalur berlumpur dan basah. Tak lama, James tak lagi menjadi James kereta api merah mengkilap. Dia James kereta yang kotor penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. James tiba di tempat petani McCall. Katy dan dombanya sudah menunggu. Mereka penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. Semua naik menuju tempat pameran. Sekarang, aku akan melaju secepat angin, melewati jalur tercepat, datar, dan basah. Akhirnya, James tiba di tempat pameran. Dia kotor oleh lumpur dari ujung ke ujung. James, apa yang terjadi padamu? Astaga, bagus sekali. Kereta api yang bekerja keras bersama domba dan anjing gembalanya langsung dari ladang. Ini adalah foto yang kubutuhkan untuk halaman depan. James berbinar dari ujung ke ujung. Maka James yang penuh lumpur difoto bersama Katy anjing gembala yang penuh lumpur, petani McCall, pengawas gendut, dan banyak domba yang kotor oleh lumpur. James belum pernah merasa sebahagia ini menjadi kereta api paling kotor di seluruh Sodor. Emily tiba di persimpangan. Beberapa anak sedang membuat boneka salju. Mereka sedang bergembira. Lalu datanglah Thomas. Dia sedang membawa kue pesta. Halo Emily, kau terlihat senang. Halo Thomas, pengawas gendut menyuruhku mencari topinya yang hilang. Jika aku temukan, dia mungkin akan jadikan aku kereta pesta. Itu akan lebih membantu daripada membawa kue pesta. Menurutmu kau akan menemukannya? Tentu saja, aku Emily. Aku ini ahli menemukan barang. Maka kau mungkin akan menjadi kereta istimewa pesta musim dingin. Ya, mungkin saja. Emily mendengar peluit Henry dari kejauhan. Aku harus memberitahu Henry akan kabar baikku ini. Sampai nanti, Thomas. Maka Emily kembali menyusuri rel ke tempat Henry yang sedang menunggu sinyal. Halo Emily, aku akan mengantar Ben ke pesta. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa terpilih menarik gerbong kado. Maaf, Henry. Tapi mungkin tugas itu akan untukku. Oh, kau pasti sangat membantu. Memang, maksudku nantinya pengawas gendut kehilangan topinya. Dan aku akan menemukannya. Menurutmu kau bisa temukan? Matahari mulai terbenam. Ya, tentu saja. Aku Emily. Aku pasti akan menemukannya. Maka kau pasti akan menarik gerbong kado. Sampai jumpa di pesta, Emily. Emily bergegas melaju. Dia senang. Dia yakin akan dijadikan kereta istimewa pesta musim dingin. Aku akan menjadi bintangnya pesta. Tak lama, Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hembusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Gerbong hujan dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu dia akan menganggap hari kejutan Sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menarik gerbong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Viv.
Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali. Aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tungku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa, tapi Wim terkejut. Dia berbentur dan menabrak. Sampah berhamburan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Teman-temanku yang berisik adalah suara indah Sodor. Tentu saja. Tapi sekarang sudah terlambat. Konser akan dimulai segera dan kita tidak punya lagu. Lalu sebuah ide menggelegak di ketel Thomas. Mungkin belum terlambat. James, maukah kau membantuku? Tentu saja, Thomas. Berikutnya, Thomas pergi ke hutan berbisik. Mavis, maukah kau menolongku? Dengan senang hati, Thomas. Lalu Thomas pergi ke stasiun Netford. Gordon, kau mau membantuku? Ya, Thomas. Halo, Thomas. Boleh kami ikut membantu? Tentu saja, Emily. Ikut aku. Thomas dan teman-temannya tiba di lapangan kota. Pengawas gendut heran melihatnya. Thomas, kenapa kau dan teman-temanmu datang kemari? Pengawas gendut, aku minta maaf telah membuatmu menunggu. Tapi, aku rasa ini layak untuk ditunggu. Kami persembahkan suara indah Sodor. Demi putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdengung, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Ben terusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentam dan bergegar, kelayap terbang. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta. Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandon. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik
gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku, kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat. Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel Diesel. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dart terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi. Max Mavis terkejut. Dia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo Mavis, aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo petani McCall, aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang. Tapi petani McCall tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tungku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau, sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Tinggalkan Wave untuk melaju sendiri membawa gerbong sampah yang berat. Dan Thomas melaju gembira di jalur sepanjang laut. Hore! Sekarang aku bukan kereta yang bau lagi. Duchess akan senang. Di persimpangan berikut, Thomas sekali lagi mendekati Wave. Wave lelah dan menarik perlahan. Gerbong sampah sangat berat. Wave tidak tahu bahwa Thomas tadi pergi. Emily mendekati mereka. Ya ampun Thomas, kau benar-benar gerbong yang bau. Thomas terkejut. Rel berguncang. Aku tidak boleh bau untuk Duchess. Thomas kini jadi lebih khawatir. Di persimpangan berikut, jalur kanan melewati toko roti. Thomas membuat keputusan. Aku akan melewati toko roti.
Dengan begitu, aku tidak akan bau. Dan Duchess akan tetap memintaku mengantarnya minum teh bersama Lady Hart. Thomas melaju dengan riang. Sekarang aku harum lagi. Tapi aku tidak boleh terlambat untuk Duchess. Aku harus melaju cepat untuk tiba tepat waktu di stasiun Wellsworth. Tapi Thomas sudah terlambat untuk Duchess. Dia melaju secepat angin ke stasiun Wellsworth. Wave ada di sana. Wave terlalu lelah untuk melanjutkan. Thomas tidak melihat Wave sebelum terlambat. Abu dan debu. Dia membentuk dan menabrak bagian belakang Wave si kereta sampah. Gerbong sampah bergoyang dan anjlok dari rel. Sampah yang bau dan oli, suku cadang tua tumpah dan terseru. Aku melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup-niup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Juru foto sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Abu dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Persi anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu.